Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh universe, kembali lagi di Lazy Movie dan selamat datang di dalam film aksi fiksi ilmiah berjudul Outside the Wire. Pada tahun 2036, terjadilah sebuah perang saudara di wilayah perbatasan antara Ukraina dan Rusia, di mana peperangan ini dipicu oleh kelompok separatis bernama Krasny yang dipimpin oleh Viktor Koval, yang bertujuan untuk mengembalikan Ukraina ke dalam wilayah teritori Rusia. Dan tentunya Amerika ikut campur dalam hal ini, di mana mereka mengirimkan pasukan militer dan robot-robot tempurnya ke wilayah perbatasan dengan dalih untuk menjaga perdamaian, serta membantu kelompok sipil yang sedang berjuang mempertahankan Ukraina. Hingga pada suatu malam, 40 militer Amerika dan beberapa robot tempur yang dipimpin oleh Sersan Miller terlibat kontak dengan kelompok Krasny. Dalam insiden itu, seorang operator kendali jarak jauh bernama Thomas Harp yang sedang mengintai dari atas menggunakan drone mendapati adanya sebuah truk tak dikenal yang mendekat dalam kecepatan tinggi. Merasa bahwa truk tersebut akan menjadi ancaman bagi para militer Amerika, Harp lantas meminta izin untuk melakukan serangan. Namun permintaan itu segera ditentang oleh Sersan Miller karena ada dua anggotanya yang sedang terluka berada di dekat kendaraan tersebut. Hingga ketika Harp menyadari kalau di dalam truk itu terdapat peluncur rudal yang bisa saja membunuh ke-40 militer Amerika, dia pun lantas dengan sengaja mengabaikan perintah komando dan lantas meledakkan kendaraan itu. Yang tentunya tindakan ini mengakibatkan dua marinir Amerika yang sedang terluka ikut menjadi korban. Alhasil, Harp kemudian dipanggil ke markas utama di Nevada dan dihadapkan pada komisi militer atas tuduhan mengabaikan perintah hingga menyebabkan dua marinir Amerika terbunuh. Namun, alih-alih mendapatkan hukuman penjara, Harp justru ditugaskan untuk pergi ke sebuah pangkalan marinir yang ada di perbatasan Rusia-Ukraina, dengan alasan agar dia bisa mendapatkan pelajaran lebih lanjut mengenai operasi militer. Setibanya di sana, Harp dan beberapa prajurit lainnya sempat melalui proses pemindaian yang dilakukan oleh robot. Setelah itu, dia bertemu dengan Kolonel Eckhart yang sempat menyebut Harp sebagai penjahat yang diampuni, sebelum kemudian Harp diarahkan ke dalam gedung perakitan robot, tempat di mana dia bertemu dengan mentor barunya yang bernama Kapten Leo. Yang secara mengejutkan, di sana Leo bisa dengan cepat mengetahui semua latar belakang Harp, termasuk rencana pernikahannya yang akan diadakan dalam beberapa minggu ke depan. Menunjukkan kalau Leo sebenarnya telah membaca semua laporan data pribadi milik Harp tepat sebelum dia dikirim ke tempat ini. Setelah itu, Leo lantas menjelaskan kalau hari ini mereka memiliki misi khusus untuk mengantarkan 2 tas berisi vaksin ke salah satu rumah sakit sipil yang berjarak 20 km dari markas militer. Dan mereka harus mengantar vaksin itu hari ini juga karena sedang ada wabah kolera yang menyebar dengan sangat cepat. Namun misi ini hanyalah sebagai formalitas saja, sebab nantinya di sana mereka akan bertemu dengan seorang informan yang akan memberi laporan terbaru mengenai Viktor Koval, yang saat ini dicurigai sedang mengincar lokasi nuklir milik Rusia yang dulu pernah dibangun di wilayah-wilayah Ukraina. Dan ketika Leo memintanya untuk berganti pakaian sipil, Harp seketika itu dibuat terkejut setelah mengetahui kalau Kapten Leo memiliki tubuh transparan, yang menunjukkan bahwa Leo sebenarnya bukanlah manusia, melainkan sebuah penemuan bioteknologi yang dimodifikasi secara genetik untuk dijadikan sebagai mesin tempur utama oleh pihak Amerika. Atau secara gampang, Leo adalah sebuah robot yang berhasil diciptakan secara sempurna untuk membuatnya menjadi cyborg yang memiliki perasaan, emosi, serta rasa sakit tepat seperti manusia normal pada umumnya. Yes, sir. Dalam perjalanan keluar, Leo mengungkapkan kalau keberadaan Harp di markas ini sebenarnya adalah permintaan dari Leo sendiri, karena dia menginginkan orang-orang yang bisa berpikir di luar kebiasaan untuk menciptakan tim yang solid. Dan tentunya misi ini sendiri membuat Harp menjadi sangat gugup, karena selama menjadi anggota militer, dia selalu berada di depan monitor untuk mengendalikan drone dari jarak jauh dan tidak pernah sekalipun terlibat pertempuran secara langsung. Singkatnya, Harp bersama Leo masuk ke dalam mobil dan dikawal oleh beberapa marinir serta robot tempur untuk mengamankan misi pengiriman vaksin. 11 miles to the city.
Hingga ketika konvoi sampai di area perkotaan yang hancur akibat perang, mereka sempat bersitegang dengan para penduduk sipil yang sedang mengambil suplai dari truk yang terguling. Dan ketegangan ini sempat memanas ketika ada salah satu robot militer yang lebih dulu melepaskan tembakan ke arah penduduk sipil setelah robot itu dilempari batu. Beruntung insiden ini tidak semakin memburuk setelah Leo berhasil melakukan perundingan dengan para penduduk untuk tidak saling serang. Namun ketika semua dirasa baik-baik saja, tiba-tiba pasukan Krasny muncul dari balik gedung dan memulai peperangan. Sadar bahwa pertempuran ini akan berlangsung cukup lama, Leo lantas membawa Harp berlari ke dalam gedung terdekat untuk kemudian melanjutkan misi pengiriman vaksin melalui pintu belakang. Nah, dalam perjalanan ini, Harp menyadari kalau para petinggi militer sebenarnya tidak ada satupun yang mengetahui kalau Leo sedang berencana untuk menemui seorang informan. Karena menurut Leo, terkadang mereka harus melakukan hal kotor untuk membuat perubahan yang nyata. Singkatnya, sesampainya mereka di lokasi penyerahan vaksin, tiba-tiba muncul salah satu anggota Krasny yang berusaha untuk membunuh Leo serta Harp. Beruntung keduanya bisa selamat dengan Leo yang berhasil menembak orang tersebut tepat di sisi lehernya, memberikan kesempatan bagi Leo untuk melakukan interogasi mengenai keberadaan Viktor Koval saat ini. Namun meski telah disiksa dengan lukanya, pria itu tetap tidak mau membuka mulut, sehingga Leo kemudian membiarkannya mati dengan dipukuli oleh penduduk setempat. Peristiwa ini membuat Harp menjadi sangat kebingungan, sebab Leo telah bertindak di luar aturan militer. Terlebih lagi, Leo juga menolak untuk melaporkan insiden tersebut kepada markas pusat. Singkatnya, keduanya kemudian pergi ke sebuah panti asuhan tempat di mana mereka bertemu dengan seorang wanita bernama Sofia yang merupakan informan Leo. Di sana, Sofia mengungkapkan kalau Viktor Koval diketahui telah menemukan lokasi nuklir. Dan sekarang dia sedang berusaha untuk mendapatkan kode peluncuran dari seorang pedagang gelap bernama Fari Oslak. Setelah itu, Leo melakukan transaksi untuk membeli beberapa senjata ilegal dari Sofia. Yang tentunya hal ini membuat Harp kembali dibuat terkejut karena bagaimana mungkin sebuah panti asuhan memperjualbelikan senjata ilegal. Namun dia segera tertampar oleh ungkapan dari Sofia yang mengatakan kalau usaha ini bertujuan untuk menghidupi anak-anak di sana yang telah kehilangan orang tua serta rumah mereka akibat bom-bom yang dijatuhkan oleh Amerika. Penjelasan tersebut seketika membuat Harp tersentak karena dia adalah salah satu pilot drone yang telah menjatuhkan bom-bom di wilayah perbatasan Ukraina. Yang secara tidak langsung dialah salah satu penyebab anak-anak di sini kehilangan orang tua serta rumah mereka. Berikutnya, Harp, Leo, serta Sofia pergi ke sebuah pasar untuk bertujuan menangkap Oslak. Oslak sempat berusaha melarikan diri, namun Leo berhasil mengejarnya untuk mendapatkan informasi mengenai Viktor Koval. Sebelum kemudian Sofia membunuh pria tersebut karena telah berkhianat pada Ukraina. Dalam perjalanan berikutnya, Harp sempat menyarankan Leo untuk melapor kepada markas pusat agar mereka bisa mendapatkan bantuan dalam melawan pasukan Koval. Namun Leo menolak saran tersebut karena sebenarnya penyelidikan mengenai lokasi nuklir yang sedang mereka jalankan ini seharusnya telah dibatalkan sejak lama. Dan Leo dengan sengaja meminta Harp untuk didatangkan kepadanya agar dia bisa melanggar perintah tersebut dan melanjutkan usahanya dalam mencari keberadaan Viktor Koval. Intinya, Leo memanfaatkan keberadaan Harp untuk menghindari status pelanggarannya. Sebab jika dia pergi sendirian untuk menangkap Koval, maka para intel Amerika akan segera menonaktifkannya karena menganggap Leo mengalami malfungsi. Dan jika hal itu terjadi, sudah dipastikan bahwa Viktor Koval akan memenangkan peperangan ini. Setelah itu, Leo meminta bantuan Harp untuk mengeluarkan sebuah chip pelacak dari punggungnya, dengan alasan kalau keberadaan chip tersebut akan bisa membuat Koval mendeteksi keberadaannya lebih awal. Wow. Dan sesampainya mereka di sebuah bank tempat di mana Viktor Koval dicurigai sedang bersembunyi, Leo lantas meminta Harp untuk segera menghubungi Eckhardt agar mereka bisa mendapatkan bantuan. Namun keadaan di sana menjadi semakin sulit setelah Harp menyadari kalau di dalam bank ini ada beberapa warga sipil yang sedang menjadi sandera. Sementara Leo berusaha melawan anak buah Krasny yang juga didukung oleh para robot tempur Rusia, Harp berjuang sekuat tenaga untuk berusaha membawa para sandera tersebut keluar dari dalam bank.
Singkatnya, setelah berhasil membawa beberapa sandera keluar, Harp mendapati 2 mobil lapis baja kiriman Eckhart yang telah sampai di sisi kanan dan kiri jalan, di mana kedua mobil itu lantas menurunkan pasukan robot tempurnya untuk mengepung lokasi tersebut. Dan di saat yang sama, beberapa pasukan Krasny juga mulai keluar dari dalam bank dengan membawa para sandera yang tersisa serta beberapa robot tempur mereka sendiri. Di sini, Harp berusaha untuk berunding agar para sandera bisa selamat. Namun upayanya ini sia-sia setelah salah satu robot militer Amerika lagi-lagi memulai serangan dengan menembaki pasukan Krasny. Dengan kekacauan yang terjadi, Harp berusaha untuk menyelamatkan para sandera yang tersisa dengan membawa mereka masuk ke dalam sebuah bangunan. Namun tidak lama kemudian, dia menerima komunikasi dari Eckhart yang telah memerintahkan seorang pilot drone untuk menjatuhkan misil ke bangunan bank dengan maksud menghabisi Viktor Koval. Awalnya, Harp meminta waktu kepada Eckhart karena Leo masih berada di dalam bank. Akan tetapi, Eckhart menolak permintaan tersebut karena menganggap bahwa Leo hanyalah sebuah jaminan. Yang pada akhirnya, hal ini tidak memberikan pilihan lain bagi Harp selain menyelamatkan sandera yang tersisa dengan berlindung di dalam bangunan terdekat. Dan kejadian ini juga membuat Harp terpaksa menembak mati salah satu anggota Krasny, sesuatu hal yang belum pernah dia lakukan seumur hidupnya. Setelah ledakan itu, Harp yang keluar dari tempat persembunyian dan menyaksikan kengerian yang ada di sekitarnya, seketika itu membuatnya menjadi merasa sangat bersalah dengan apa yang pernah dia lakukan ketika masih menjadi pilot drone. Dan secara mengejutkan, ternyata Leo selamat dari ledakan itu serta berhasil merebut sebuah kotak yang berisi kode peluncuran nuklir. Pada awalnya, Harp mengira kalau saat ini mereka sedang dalam perjalanan menuju markas. Namun, Leo kemudian mengungkapkan kalau dia tidak akan menyerahkan kode peluncuran nuklir kepada Amerika karena dia memiliki rencananya sendiri. Dan tepat setelah itu, Harp dibuat tidak sadarkan diri lalu dibuang di sebuah wilayah, tempat di mana dia kemudian ditangkap oleh anak buah Sofia. Di sana Sofia kemudian mengungkapkan kalau sebenarnya musuh utama mereka bukanlah Rusia, melainkan Amerika itu sendiri yang mencoba untuk mengacaukan negara dengan berkedok sebagai penjaga perdamaian. Leo yang kemudian menyadari hal ini pada akhirnya memutuskan untuk saling bekerja sama dan berencana menggunakan nuklir tersebut untuk menghancurkan Amerika. Di sisi lain, Leo sedang mendatangi sebuah lokasi tempat di mana dia kemudian bertemu langsung dengan Viktor Koval. Yang ternyata dari pembicaraan keduanya diketahui kalau Viktor serta Leo sebenarnya telah bekerja sama untuk mendapatkan kode peluncuran nuklir. Namun diskusi keduanya tidak berjalan dengan baik karena Viktor memaksa Leo untuk menyerahkan kode tersebut. Pada akhirnya terjadilah pertarungan yang membuat Leo terpaksa menghabisi seluruh pasukan Krasny yang ada di sana. Sementara itu, Harp yang dibebaskan oleh Sofia lantas segera melapor kepada Eckhart mengenai rencana Leo yang ingin menjatuhkan nuklir di Amerika. Pada awalnya, Eckhart tidak mempercayai laporan tersebut karena yang dia tahu, Leo telah meninggal dalam insiden ledakan di bank sebelumnya. Namun setelah Harp menjelaskan kalau dialah yang telah melepaskan alat penting dari tubuh Leo untuk mengecoh markas, barulah Eckhart menanggapi laporan ini dengan serius. Dan Harp yang merasa bersalah atas kejadian itu lantas meminta izin kepada Eckhart untuk berusaha menghentikan Leo, yang saat ini kemungkinan sedang dalam perjalanan menuju lokasi peluncuran nuklir. Harp kemudian meminta bantuan dari temannya yang juga merupakan operator drone untuk menemukan sebuah mobil yang diduga sedang digunakan oleh Leo. Dan beruntungnya tidak butuh waktu lama, lokasi terakhir dari Leo pun akhirnya ditemukan. Namun karena lokasi itu berada di perbatasan Ukraina dan Rusia, Eckhart tidak memiliki kuasa untuk mengirimkan sebuah pesawat tempur. Maka dari itu, atas keinginan untuk menebus kesalahannya, Harp pun memutuskan untuk mengejar Leo seorang diri. Dengan berbekalkan senjata berpeluru api yang bisa menembus lapisan baja, berangkatlah Leo menuju lokasi tersebut. Namun setibanya di sana, ternyata Leo telah menyadari kedatangan Harp dan segera menyergapnya. Serangan dari Leo ini secara perlahan membuat Harp kesulitan untuk bernafas. Namun tepat sebelum dia tidak sadarkan diri, Harp berhasil menembakkan beberapa peluru ke dalam tubuh Leo. Segera setelah Harp tidak sadarkan diri, Leo segera menyalakan peluncuran nuklir yang kemudian dia arahkan ke wilayah Amerika dalam 5 menit ke depan.
Beruntung di saat yang sama Harp kembali tersadar dan lantas menembaki Leo menggunakan peluru api. Yang pada akhirnya semua tembakan itu berhasil membuat Leo tidak berdaya. Di sana Leo kemudian mengaku kalau tujuan utamanya adalah untuk memastikan agar Amerika tidak bisa lagi menciptakan mesin pembunuh seperti dirinya. Karena jika tidak, maka Amerika akan selalu mengobarkan perang di negara-negara lain dengan alasan menjaga perdamaian. Pada intinya, meski Leo adalah sebuah bioteknologi yang diciptakan oleh Amerika, namun dia bisa menyadari kalau jenisnya merupakan senjata berbahaya yang bisa merenggut banyak nyawa. Untuk itulah dia rela mengorbankan nyawa ratusan ribu warga Amerika demi menyelamatkan jutaan nyawa lainnya. Terlepas dari tujuan Leo yang kalau dipikir-pikir ada benarnya, Harp memutuskan untuk melaporkan statusnya kepada Eggert, yang kemudian memerintahkan seorang pilot drone untuk menghancurkan nuklir tersebut tepat pada detik-detik terakhirnya. Film kemudian diakhiri dengan Harp yang berhasil selamat dari ledakan dan sedang dalam perjalanan kembali ke markas. Pada dasarnya, film Outside the Wire mengusung kegelisahan sebagian besar masyarakat dunia mengenai negara Amerika yang selalu ikut campur dalam urusan negara lain. Tentunya dari apa yang kita ketahui, Amerika akan selalu menciptakan sebuah konflik agar bisnis penjualan senjata mereka bisa berjalan dengan lancar. Bagaimana menurut kalian? Tulis saja di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silahkan like kalau suka videonya, silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan